Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai perbedaan SPT tahunan 1770, 1770S, dan 1770SS. Dan juga akan menjelaskan mengenai kasus dan cara penyelesaian untuk kasus 3 halaman 452 buku perpajakan Siti Resmi edisi 11. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Nama saya Muhammad Rofi. Ada juga anggota kelompok saya yang bernama Desri Tagultom, Ananda Putri Ayuningtia, Sabila Ajeng, dan juga Muhammad Tio Granada. Untuk itu, mari dimulai untuk menjelaskan mengenai perbedaan SPT tahunan. Baik, kita lanjut ke perbedaan formulir 1770, 1770S, 1770SS. Berlanjut pada pembatasan mengenai 3 formulir yang disebutkan sebelumnya, 1770S, 1770SS, dan 1770, sepertinya telah disebutkan. Ketiga formulir ini digunakan untuk membedakan banyak pekerjaan dan jumlah penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Secara singkat, formulir 1770SS digunakan oleh wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu pekerjaan saja dan besaran jumlah penghasilan tidak lebih dari 60 juta. Formulir 177 diuntukkan bagi wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dan dari sumber atau lebih dan atau punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas. Untuk formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dan usaha dan atau pekerjaan bebas tanpa ada satu formulir SPT tahunan jenis 1770S. Formulir ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan. 1770S juga digunakan untuk pegawai yang memiliki sumber penghasilan dari 2 tempat kerja dalam masa tahun pajak. Jika salah satu dari kedua kondisi ini Anda alami, maka Anda bisa melaporkan SPT formulir 1770S ini. Misalnya saja, Anda hanya bekerja pada satu perusahaan saja dalam 1 tahun belakangan, namun Anda memiliki penghasilan lebih dari, maka pelaporan SPT tahunan Anda harus menggunakan formulir 17. Pada kondisi lain di mana Anda bekerja pada beberapa perusahaan sekaligus pekerja tetap maupun pekerja bebas, namun penghasilan Anda di bawah angka 60 juta, maka Anda wajib melaporkan SPT tahunan dengan formulir ini. Kalau lebih dari satu sumber, maka formulir 1770S yang Anda gunakan. Formulir ini memiliki 2 lampiran dalam formatnya. Pengisian lampiran tersebut harus dilakukan dengan benar dan sesuai kenyataan keluarga, jumlah data penghasilan, serta beberapa hal lain. Formulir SPT tahunan jenis 1770S. Ya, berbeda dengan kedua formulir sebelum syarat pemasukan utama dari 1 atau lebih sumber. Formulir 1770 dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud misalnya saja dokter, notaris, konsultan, atau pekerjaan bebas lain. Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri lain, bunga royalti dan sebagainya, atau penghasilan luar negeri. Selain untuk Anda yang memenuhi deskripsi di atas, formulir ini juga bisa digunakan untuk Anda yang memungkinkan tidak bekerja, serta tidak memiliki penghasilan. Untuk kondisi ini, isikan jumlah penghasilan yang tersedia, kemudian disertai dengan lampiran surat pernyataan di atas materai yang menjelaskan bahwa Anda benar-benar tidak memiliki penghasilan apapun. Perbedaan utama ketiga formulir terletak pada jumlah penghasilan dan jumlah sumber penghasilan yang Anda terima dalam
1 tahun formulir SPT tahunan jenis 1770 SS. 1770 SS diperuntukkan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta. Selain itu, perbedaan utama yang perlu diingat adalah formulir ini digunakan untuk wajib pajak perorangan yang hanya bekerja pada satu perusahaan saja. Formulir ini kemudian bisa digunakan jika kedua hal tersebut dipenuhi dan ditambah dengan minimal masa kerja 1 tahun. Perlu penghasilan lain yang bisa dimasukkan ke dalam pengisian formulir ini. Penghasilan yang dimaksud adalah bunga bank atau bunga koperasi. Dalam pengisiannya, formulir 1770 SS merupakan ada 2 formulir lain karena hanya memindahkan data yang sudah ada pada bukti 1712A1 untuk pegawai negeri sipil atau 1712A2 untuk pegawai swasta. Kondisi tertentu, jika misalnya Anda telah bekerja pada satu perusahaan dan perusahaan tersebut jadi satu-satunya pemberi kerja dalam jangka waktu minimal 1 tahun, maka Anda wajib menggunakan SS. Pada kondisi tertentu, ketika Anda berpindah tempat pekerjaan, meskipun perusahaannya sumber penghasilan, Anda tetap menggunakan formulir 1770S. Mengapa? Karena Anda belum memenuhi 1 tahun masa kerja di perusahaan baru tersebut. Kendati penghasilan Anda kurang dari 60 juta setelah ditotal, Anda tetap menggunakan formulir 1770S. Pada kondisi lain, misalkan Anda adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan secara tetap, namun Anda juga membuka jasa akuntan di rumah Anda sendiri secara independen. Serta Anda merupakan pengejar di salah satu universitas, maka Anda wajib menggunakan formulir 1770. Tetap, namun Anda bekerja berdasarkan kemampuan khusus dan memiliki lebih dari sumber penghasilan. Terkait dengan ketiga jenis formulir tadi, sebaiknya tidak perlu diambil pusing. Anda hanya perlu mengingat beberapa sumber penghasilan Anda. Kemudian, Anda total penghasilan Anda dalam 1 tahun pajak tersebut. Jika Anda menemui kesulitan untuk melaporkan SPT tahun, Anda bisa mengakses Klik Pajak. Layanan Klik Pajak merupakan layanan perpajakan mitra DPJ yang bisa membantu Anda mengurus perihal perpajakan seperti SPT tahunan 1770S, 70SS, dan 1770. 1770 diisi oleh orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Ya, lanjut ke kasus 3 pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun. Penghasilan bruto yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan atau dapat bersumber dari 1 atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak menerima penghasilan lain di dalam negeri di luar usaha selain dari pekerjaan baik bersifat final maupun tidak final. SPT formulir 1770S terdiri atas yang pertama, induk SPT 1770S. Yang kedua, lampiran 1770S strip 1 berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Daftar pemotongan _pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. 3. Lampiran 2 1770S strip 2 berisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan susunan keluarga pada awal tahun pajak. Contoh, Rizky
Yogananta adalah wajib pajak dalam negeri dengan NPWP 68.609.2.618.000 beralamat di Jalan Wonokromo nomor 70 Surabaya. Penghasilan, harta, kewajiban, dan informasi lain tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. A. Penghasilan berupa gaji sebagai pegawai tetap pada PT Hakim Perdana beserta pajak yang dipotong terdapat pada formulir 1721 strip A1. Terlampir. B. Penghasilan berupa penghargaan keikutsertaan dalam suatu kegiatan beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan. Terlampir. C. Penghasilan berupa dividen beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak. Terlampir. D. Penghasilan berupa si beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak. Terlampir. E. Penghasilan berupa royalti beserta pajak yang dipotong terdapat pada bukti pemotongan pajak. Terlampir. F. Penghasilan berupa beasiswa pendidikan dari tempat kerja disertai dengan surat penugasan studi lanjut sebesar 72 juta setahun. Lalu yang kedua, harta dan kewajiban. A. Tanah tempat tinggal seluas 500 meter persegi dengan harga 500.000 per meter persegi diperoleh pada 2002 merupakan pembagian warisan dari orang tua. B. Rumah tempat tinggal dibangun pada 2014 dengan nilai bangunan 210 juta. C. Tabungan di koperasi bank pada 2015 sebesar 50 juta. D. Kendaraan roda 4 Honda Jazz dibeli tahun 2015 senilai 200 juta. E. Pinjaman di bank BPD pada 2015 sebesar 120 juta. Yang ketiga, lain-lain. Rizky Yogananta mempunyai istri dan 1 anak kandung yang lahir pada tanggal 4 Maret 2015. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai formulir 1721 strip A1 mengenai bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Dijelasin tadi di perbedaan SPT-nya. Di sini di formulir ini merupakan nomor buktinya, nomor bukti dari SPT ininya. Lalu ini merupakan masa pajaknya. Nomor angka 12 ini merupakan masa pajaknya dan ini merupakan angka terakhir dari tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ini merupakan daftar nomor urut pajaknya. Daftar urut nomor pajaknya ini secara periodik. Jadi ketika masuk periode selanjutnya ini akan berubah menjadi 0 kembali. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada NPWP pemotong dengan nomor 01229.109.2. Selanjutnya ada nama pemotongnya yaitu perusahaan itu sendiri di mana tempat Rizky Yogananta bekerja merupakan PT Hakim yaitu PT Hakim Perdana. Selanjutnya masuk ke bagian ini merupakan ini semua identitas penerima penghasilan yang dipotong, di mana isinya terdapat nomor pajak, wajib pajak dari penerima penghasilan yang dipotong, lalu ada nomor induk nomor NIK atau nomor paspor. Selanjutnya ada nama penerima penghasilan yang dipotong. Selanjutnya ada alamatnya sesuai dengan identitasnya, lalu ada jenis kelamin, nama jabatan, jika karyawan asing di checklist atau karyawan ini tidak dicakra, lalu ada kode negara domisilinya. Nah, ini merupakan rincian penghasilan dan perhitungan
dari PPh pasal 21. Ini merupakan sama dengan perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya, di mana penghasilan bruto nanti akan penghasilan apa yang menjadi penghasilan bruto akan dikurangi apa yang menjadi pengurang untuk penghasilan bruto. Setelah itu bakal didapatkan jumlah penghasilan neto, lalu akan dikurangi penghasilan neto semuanya, terus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya dapat PPh nanti bakal dapat PPh pasal 21 ini seperti perhitungan biasa. Setelah melakukan perhitungan ini, diketahui PPh-nya berapa. Selanjutnya di formulir ini terdapat identitas pemotong di mana ada nomor NPWP-nya, lalu ada nama pemotongnya siapa, dan tanggal hingga tanda tangannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini formulir A71216 strip 51 atau 6. Ini merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26. Di mana ini nomor di sini merupakan nomor bukti pemotongannya. Lalu ada ini masa pajaknya, lalu ini nomor akhir dari tahun pajaknya. Ini nomor urut dari nomor urut pajaknya. Setelah itu di sini terdapat identitas penerima penghasilan yang dipotong. Itu ada nomor NPWP-nya, namanya tadi udah dijelaskan di awal. Kita ngambil contoh Rizky, kasus 3 ini. Rizky Yogananta, lalu alamatnya di mana, lalu NIK atau nomor paspor. Nah, NIK nomor paspor ini, jika dia merupakan wajib pajak dalam negeri, dia mengisi dengan nomor induk nomor induknya. Lalu jika wajib pajak luar negeri, diisi dengan nomor paspornya. Seperti itu. Ada kode negara domisilinya jika merupakan wajib pajak luar negeri. Setelah itu masuk ke PPh pasal 21 dan atau pasal PPh 26 yang dipotong, di mana terdapat kode objek pajak yaitu 21 strip 100 strip 13 merupakan di sini dia ada kode pajak penghasilannya. Di sini ada keterangannya bahwa 21 strip 100 strip 13 merupakan imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, jumlah penghasilan brutonya ada 5 juta. Nah, dasar pengadaan pajaknya 5 juta juga. Nah, jika tarif lebih tinggi 20%, jika tidak ber-NPWP, maka ini disilang. Nah, tarifnya sekarang ada 5%, di mana 5 juta dasar pengenaan pajaknya dikali dengan tarifnya 5%, jadi PPh yang dipotong adalah 250.000. Setelah itu, di formulir ini terdapat identitas pemotong, yaitu ada nomor NPWP-nya, nama pemotongnya siapa, tanggal, hingga tanda tangannya. Ini merupakan keterangan-keterangannya. Selanjutnya, ini ada bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas dividen yang diterima atau diperoleh. Ini mungkin kurang agak jelas. Jadi ini tuh bukti pemotongan, ini tuh formulir bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di mana di bagian awal terdapat nomor wajib pajaknya, lalu ada nama wajib pajaknya, selanjutnya ada alamatnya. Setelah itu di sini ada jumlah bruto dividen dalam rupiah. Ini terdapat 10 juta. Jadi jumlah bruto dividennya 10 juta. Terus ada tarifnya sebesar 10%. Sehingga PPh yang dipotongnya adalah 1 juta, di mana perhitungan 1 juta ini adalah 10 juta dikali 10%. Nah, setelah itu terdapat tanggal dilakukan formulir ini, bloknya formulir ini. Terus di sini ada identitas dari nomor terdapat identitas seperti nomor pajak wajib pajak, juga nama dari pemotong pajaknya. Setelah itu akan ada tanda tangan, nama, dan cap dari perusahaan tersebut.
Ini adalah formulir bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dengan mengisi nomor NPWP seperti 68 strip 609 strip 321 strip 2 strip 618 strip 000 dengan nama Rizky Yogananta dengan beralamat Jalan Wonokromo 70 Surabaya. Dengan terbilang jumlah bruto bunga simpanan yaitu 6 juta rupiah dengan tarif 10% dengan menghasilkan PPh yang dipotong yaitu 600.000 rupiah. Lalu di sini ada nomor NPWP nama koperasi yaitu Koperasi Makmur Jaya dengan nomor NPWP-nya yaitu 01 strip 100 strip 200 strip 2 strip 618 strip 000 dengan ada tanda tangan dan nama dan cap. Nah, lalu di sini ada perhatian dengan mengatakan bahwa nomor 1, jumlah pajak penghasilan atau penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi bukan merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh. Yang kedua, yaitu bukti pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. Lalu di sini adalah bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan mengisi NPWP 68 strip 609 strip 321 strip 2 strip 618 strip 000 dengan nama Rizky Yogananta dengan alamat Jalan Wonokromo 70 Surabaya. Lalu di sini ada 6 jenis penghasilan. Yang pertama adalah dividen dengan tarif 2%, bunga dengan 15%, lalu royalti dengan penghasilan 28 juta dengan tarif 15% dengan menghasilkan 4.200.000. Lalu di sini ada hadiah dan penghargaan 15%, lalu di sini ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan 2%. Lalu di sini ada jenis-jenis jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa lainnya sesuai PMK strip 244 garis miring PMK 03 2008 dengan tarif 2% semuanya, lalu dengan jumlah 4.200.000 yang terbilang 4.200.000 rupiah. Lalu di sini dengan NPWP 01 strip 500 strip 800 strip 6 strip 618 strip 000 dengan nama PT Mahardika dengan ada tanda tangan, nama, dan cap Herliana. Lalu di sini ada perhatian dengan mengatakan bahwa nomor 1, jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas pajak penghasilan yang terutang untuk pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak. Yang kedua, yaitu bukti pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. Di sini ada penjelasan pengisian 1770S dengan sumber informasi dalam kasus yaitu 1721A1 nomor 12 dengan penjelasan penghasilan neto yaitu sebesar 97.350.000 dengan diisi bagian A nomor 1. Lalu 1721A1 nomor 20 dengan penjelasan PPh yang dipotong dan dilunasi sebesar 1.717.500 diisi di S1 bagian C. Lalu, yang ketiga, 172 dengan penjelasan penghasilan berupa hadiah penghargaan sebesar 5 juta diisi di bagian A nomor 4 dengan PPh yang dipotong 250.000 di bagian C dengan diisinya. Lalu, bukti potong PPh final dengan penjelasan penghasilan berupa dividen 10 juta diisi di bagian A nomor 12 dengan PPh yang dipotong 1 juta. Lalu, bukti PPh final dengan penjelasan penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yaitu 6 juta dengan potongan 600.000 diisi di bagian A nomor 10. Lalu bukti potong PPh pasal 23 dengan penjelasan penghasilan berupa royalti dengan hasil 28 juta diisi di bagian A nomor 2 dengan PPh yang dipotong yaitu 4.200.000 di bagian C. Lalu info kasus 1.F beasiswa bukan objek pajak yaitu 72 juta diisi di bagian B. Lalu harta seperti tanah dengan hasil 250 juta, bangunan 210 juta, tabungan 50 juta, kendaraan 200 juta,
diisi di bagian B. Lalu yang terakhir, kewajiban atau utang dengan penjelasan pinjaman Bank BPD dengan sebesar 120 juta diisi di bagian C. Menghitung PPh kurang atau lebih dibayar, penghasilan neto. Yang pertama adalah dari pekerjaan, yaitu 97.350.000. Yang kedua dari dalam negeri lainnya seperti hadiah penghargaan 5 juta, royalti 28 juta. Ditambahkan lalu menghasilkan 33 juta. Lalu total penghasilan neto yaitu 130.350.000. Itu tuh dari 97.350 ditambah 33 juta. Lalu PTKP-nya yaitu 63 juta dengan penghasilan kena pajak yaitu 67.350.000. Itu dari 350 juta dikurangi 63 juta yaitu 67.350.000. PPh yang terutang yaitu 5% dikali 50 juta dengan hasil 22.500. Lalu di sini ada 15% dikali 17.350.000 dengan menghasilkan 2.602.500. Lalu ditambah dengan menghasilkan 5.102.500. PPh yang telah dibayar melalui pemotongan lain yaitu PPh pasal 21 atas gaji sebesar 1.717.500, PPh pasal 21 atas penghargaan sebesar 250.000, PPh pasal 23 atas royalti 4.200.000 dengan menghasilkan 6.167.500 dengan menghasilkan PPh yang lebih dibayar yaitu 1.065.000. Itu dari hasil dari PPh yang terutang yaitu 5.102.500 dikurangi dengan PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lainnya yaitu 6.167.500 dengan hasil tersebut. Selanjutnya, ada formulir 1770S SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016. Di sini ada identitas penghasilan neto, lalu ada penghasilan kena pajak, lalu ada PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang lebih bayar, lalu ada angsuran PPh pasal 26 tahun pajak berikutnya, dan lampiran. Jadi, dalam kolom identitas kita harus memasukkan NPWP sesuai yang sudah tadi diketahui, lalu nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan suami istri karena ia sudah menikah. Lalu ada NPWP istri atau suami, namun di sini tidak diketahui. Dalam penghasilan neto ada 6 sub. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Angka 97.350.000 ini hasil dari perhitungan dari PPh kurang atau lebih bayar. Di sini. Lalu, penghasilan neto dalam negeri lainnya, 33 juta, itu terdiri dari hadiah penghargaan dan royalti. Lalu ada penghasilan neto luar negeri namun dia tidak memiliki. Lalu jumlah penghasilan neto sebesar 130.350.000 itu berasal dari penjumlahan yang ini. Dan dicatat kembali di jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan karena ia tidak memiliki zakat, jadi totalnya pun sama. Di kolom kedua, ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta, sudah diketahui, dan penghasilan kena pajak 67.350.000 itu berasal dari 130.350.000 dikurangi 63 juta. Lalu, ada PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 8, itu 5.102.500, itu sudah ada perhitungannya di bagian sebelumnya. Namun tidak ada pengembalian, jadi total jumlah PPh terutangnya pun masih tetap 5.102.500. Selanjutnya ada kredit pajak.
PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri sebesar 6.167.500 itu sudah ada perhitungan sebelumnya dan hasilnya ini 1.065.000 adalah selisih dari jumlah PPh terutang dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 1.665.000. Nah, ini tuh sebagai PPh kurang lebih bayar. PPh lebih dibayar. Lalu di sini terdapat lampiran-lampiran yang harus dilampirkan saat pengisian formulir ini, yaitu fotokopi formulir 1721A1 atau A2 atau bukti potong PPh pasal 21 dan surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29 yang ia miliki. Nama lengkap dan NPWP kembali ditulis dan ini tanggal terjadi dan di sini ada tanda tangan. Selanjutnya ada formulir 1770 S1 S-1 lampiran strip 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2016. Dalam lampiran 1 ini berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi, dalam bagian A ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini tidak termasuk penghasilan dikarenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini ada 6 sub, namun Bapak Rizky Yogananta jumlah penghasilan pada bunga tidak ada, pada royalti ada sebesar 28 juta sesuai dengan yang perhitungan tadi, sewa tidak ada, penghargaan dan hadiah sebesar 5 juta, jika dijumlahkan menjadi 33 juta. Lalu pada bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada bantuan atau sumbangan hibah, warisan, bagian laba anggota persatuan komanditer tidak atas saham persatuan perkumpulan firma dan kongsi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Di sini, Bapak Rizky hanya ada dalam sub beasiswa sebesar 72 juta. Berarti jumlah bagian B sebesar 72 juta. Pada bagian C ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Rizky pada PT Hakim Perdana dengan NPWP pemotong atau pemotong pajak ini sekian dan nomor sekian, tanggal sekian yang diatur pada PPh pasal 21, ia dipungut sebesar 1.717.500. 1.717.500 itu ia gunakan untuk PPh pasal 21 atas gaji, untuk gaji. Dan yang kedua ada PT Mahardika dengan NPWP sekian, bukti nomor sekian, sekian, menurut PPh pasal 23, ia dipungut atau dipotong sebesar 4.200.000 untuk royalti. Dan yang ketiga ada PT Maharata dengan NPWP sekian, nomor sekian, tanggal sekian, menurut PPh pasal 21, ia dipotong atau dipungut sebesar 250.000 untuk penghargaan. Jika dijumlahkan menjadi 6.167.500. Selanjutnya, ada formulir 1770S-2 lampiran 2 pada tahun 2016 untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Seperti biasa, NPWP dan nama wajib pajak wajib tercantum dalam formulir. Lampiran 2 ini berisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan susunan keluarga pada awal tahun pajak. Jadi, pada bagian A ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada bagian A ini ada 14 sumber atau jenis penghasilan. Namun, Bapak Rizky Yogananta hanya memiliki satu penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi sebesar 6 juta dengan PPh terutang 600.000. Ini sudah diketahui pada form sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Rizky juga ada penghasilan atau dividen yang dikenakan PPh final sebesar 10 juta dengan PPh terutang 1 juta. Dan jika dijumlahkan antara PPh terutang bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi dengan dividen, jumlahnya menjadi 1.600.000. Pada bagian B, harta pada akhir tahun, seperti yang diketahui pada harta dan kewajiban Bapak Rizky sebelumnya, Bapak Rizky memiliki tanah luas 500 meter persegi pada tahun 2002 dengan harga perolehan 250 juta. Lalu juga ia memiliki bangunan atau rumah sebesar 200 meter persegi tahun perolehan 2014 sebesar 210 juta. Selanjutnya ada tabungan di Koperasi Bank tahun 2015 sebesar 50 juta. Dan ia memiliki kendaraan Honda Jazz 2015 sebesar 200 juta. Jika ditotalkan, harta pada akhir tahun Bapak Rizky sebesar 710 juta rupiah. Pada bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Seperti yang sudah diketahui, Bapak Rizky memiliki pinjaman di Bank BPD pada 2015 sebesar 120 juta. Dan Bapak Rizky memiliki pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Bapak Rizky memiliki 1 orang istri dan 1 anak kandung. Dengan hubungan keluarga istri dan anak kandung dengan pekerjaan seorang istri ibu rumah tangga dan anaknya seorang pelajar.